Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 8 tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro berupa kerusakan dan kebinasaan. Itu merupakan hal yang sangat mengerikan. Mengimani kiamat kubro adalah bagian dari rukun iman yang harus diajarkan pada anak-anak sejak dini. Kiamat atau hari akhir dibagi menjadi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro bisa dirasakan oleh manusia sejak dini dalam bentuk bencana alam atau kematian. Sedangkan kiamat kubro belum tahu kapan hari akhir akan datang. Namun ada beberapa tanda kiamat kubro yang bisa diketahui melalui kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya, yaitu asap, dajjal, binatang besar, matahari yang terbit dari tempat tenggelamnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, adanya Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gempa bumi yang ada di timur, barat, dan semenanjung Arab, serta ada api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan membuat manusia ke padang mahsyar mereka sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dan keterangan tentang tanda-tanda kiamat kubro tersebut. Pertama, yaitu munculnya dukhan atau asap di timur dan barat. Itu adalah salah satu tanda kiamat kubro, yaitu dengan munculnya asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Jika asap tersebut mengenai orang yang beriman, maka ia akan merasakan sakit seperti pilek. Namun jika asap tersebut mengenai orang kafir, maka ia akan merasakan sesak dan keluar cairan pada bagian kupingnya. Dari Imam Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal, yaitu asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek, sedangkan jika mengenai kepada orang kafir maka mereka akan merasakan sesak nafas dan keluar cairan dari telinga mereka. Kemudian yang kedua munculnya dabbah, dan yang ketiga yaitu munculnya dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang dukhan, yaitu fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, yang artinya maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut atau asap yang nyata. Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Yang nomor 2 yaitu munculnya dajjal. Tanda-tanda kiamat kubro lainnya adalah di hari akhir dajjal akan turun ke muka bumi. Ia hadir membawa fitnah yang sangat besar yang akan merenggut keimanan seseorang, sehingga banyak orang yang akan mendengar suaranya menjadi pengikutnya dan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Turunnya dajjal ditandai dengan beberapa tanda, yaitu dengan ujian musim kemarau yang mengakibatkan kelaparan,
serta tidak turunnya hujan selama 3 tahun berturut-turut, yang membuat pepohonan musnah dan hewan-hewan ternak pun juga akan mati. Adapun ciri-ciri Dajjal yang telah diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sebagai berikut. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, rambutnya keriting, buta sebelah matanya, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Rabb atau Tuhan kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Adapun ciri atau tanda-tanda yang nomor 3 yaitu munculnya binatang-binatang besar. Ketika kiamat kubra akan datang, maka akan ditandai dengan munculnya hewan-hewan besar seperti reptil yang melata. Hal tersebut dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 82. Berikut bunyinya dalam bahasa Arab, Latin dan juga artinya yang bisa diajarkan pada keluarga kita. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Adapun artinya, dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, maka kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa daripada bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Selain itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Imam Muslim, segeralah beramal baik sebelum datangnya 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari barat, munculnya asap, Dajjal, hewan melata, atau kematian kalian, atau perkara-perkara genting yang meluas di masyarakat. Adapun ciri yang nomor 4 yaitu matahari yang biasa muncul dari ufuk timur, saat kiamat nanti akan muncul dari barat. Saat matahari muncul dari barat, maka itulah waktu menjelang hari kiamat. Peristiwa ini terjadi 1 hari saat pintu taubat sudah ditutup. Ada hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus saa'ah hatta tatlu an-nas hatta tatlu asy-syamsu hatta tatlu asy-syams min maghribiha fa idza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'un. Fayawma idzil la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya apabila ia telah terbit dari barat, dan semua manusia melihat hal itu, maka semua mereka akan beriman, dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ahmad serta Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Adapun ciri dan tanda-tanda kiamat yang nomor 5 yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan untuk membela kebenaran, dan saat itulah kiamat akan tiba. Wa innahu la ilmas saati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Artinya,
Dan sungguh dia Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Selain itu dalam riwayat lain juga dijelaskan sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi liyushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan wa yaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyah wa yad'ul jizyah wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, menghapus jizyah, upeti atau pajak, dan akan melimpah ruahlah harta benda, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima harta benda tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun ciri yang nomor 6 yaitu penenggelaman bumi. Ini akan terjadi penenggelaman muka bumi yang meliputi bagian barat, timur, dan daerah Jazirah Arab. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dan telah ditemukan penenggelaman di berbagai tempat, akan tetapi mungkin saja bahwa yang dimaksud dengan 3 penenggelaman adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang telah ditemukan, seperti ukurannya dan tempatnya yang lebih besar. Yang nomor 7 yaitu kehadiran Ya'juj dan Ma'juj, merupakan tanda-tanda daripada datangnya hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban karena tersengat kala jengking. Lalu beliau bersabda, innakum taquluna la adu wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'ti Ya'juj wa Ma'juj iradul wujuh sigarul uyun syahbus sya'af min kulli khadami yang silun ka'anna wujuhahumul majanul mutaraqah. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis tersebut adalah sanad yang dhaif. Adapun ciri yang terakhir nomor 8 yaitu munculnya api dari negara Yaman. Ketika hari kiamat akan datang, maka akan ditandai dengan munculnya api dari Yaman. Api tersebut nantinya akan menggiring manusia menuju padang mahsyar. Hal ini merupakan sesuai atau serupa dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, An Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari qala attala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar wa qala ma tadzakarun qalu nadhkurus sa'ah qala innaha lan takuma hatta
tarawna qablaha asyra ayat fadzakir wa akhir dzalika narun takhruju minal yaman tadrudun nas ila mahsyarihim. Artinya akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Nah, itulah tanda-tanda kiamat kubra yang akan terjadi nanti. Semoga kita terlindungi dari kejahatan-kejahatan di akhir zaman dan selalu berada di barisan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari kita ajak keluarga kita terus beribadah dan menjalankan kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.